Video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyakit pertusis. Di video yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyakit campak. Nah, penyakit campak atau measles itu merupakan penyakit yang sangat mudah menular disebabkan oleh virus, ya, sama seperti pertusis ya, yang juga sangat menular. Nah, penyakit ini menyebar dengan mudah ketika seseorang terinfeksi oleh droplet yang keluar saat batuk ataupun bersin. Penyakit ini juga merupakan penyakit yang parah, bisa menimbulkan komplikasi dan bahkan kematian. Penyakit ini juga umumnya banyak ditemukan pada anak-anak. Nah, kelompok yang beresiko tinggi untuk terkena pertusis adalah wanita hamil yang tidak divaksinasi, kemudian anak-anak yang tidak divaksinasi, bisa juga orang-orang yang tidak memiliki imun, yang tidak imun, misalnya orang-orang yang tidak divaksinasi atau orang yang mendapat vaksinasi tetapi imunnya tidak berkembang, kemudian juga orang-orang yang rentan terhadap infeksi. Daerah-daerah yang terkena bencana alam atau konflik, kemudian anak-anak yang tinggal di area padat penduduk, bayi yang nggak mendapatkan ASI eksklusif, kekurangan vitamin A, itu juga beresiko terkena penyakit campak. Nah, virus campak masuk ke host yang rentan itu melalui droplet pernapasan yang dikeluarkan oleh host yang terinfeksi. Nah, jadi virus ini nantinya akan dibawa ke sel-sel saluran pernafasan dari host yang rentan tersebut. Nah, selama 10 sampai 14 hari masa inkubasinya, itu adalah masa mulai dari terpapar sampai munculnya gejala pertama. Kemudian nanti virus akan bereplikasi dan menyebar di dalam tubuh host yang terinfeksi. Awalnya virus itu akan bereplikasi di sel epitel pernapasan, ya, sel-sel epitel di pintu masuk saluran pernapasan bagian atas. Kemudian virus akan menyebar ke jaringan limfatik lokal, kemudian replikasi pada kelenjar betah bening, kemudian diikuti ditemukan juga menyebar di darah, makanya ditemukan viremia, ya, viremia atau adanya virus dalam darah. Kemudian virus akan menyebar ke limpa, ke kelenjar getah bening, ke jaringan limfatik, ke paru-paru, ke hati, ke timus, dan juga kulit. Nah, virus ini nanti akan bereplikasi di epitel serta di monosit dan makrofag dari sel-sel tersebut. Untuk gambaran klinis penyakit campak yaitu ada 3 fase, ya, ada fase prodromal, ada fase eksantem, kemudian ada fase pemulihan. Ya, pada fase prodromal biasanya itu ditandai dengan demam, ya, tentunya pasti ada demam karena penyakit infeksi, di mana demamnya ini di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk dan ada korija, ya, korija atau hidung berair atau flu. Kemudian ada konjungtivitis, ya, jadi konjungtivitis ini juga ciri khas dari penyakit campak, ya. Konjungtivitis ini adalah radang pada konjungtiva atau matanya merah. Kemudian muncul bercak koplik, ya. Bercak koplik ini adalah bercak putih kecil yang biasanya muncul di mulut bagian dalam. Kemudian biasanya dapat terlihat pada fase prodromal dan dapat didiagnosis klinis sebelum munculnya ruam. Kemudian gejala prodromal ini akan meningkat beberapa hari sebelum munculnya ruam, dan fase prodromal akan berakhir dengan munculnya ruam, ya. Ketika muncul ruam maka akan memasuki fase eksantem, ya. Nah, ruam ini juga ciri khas dari penyakit campak, ya. Ruamnya bisa berbentuk ruam erimatosa dan makropapular. Kemudian biasanya muncul di muka, di belakang telinga, kemudian menyebar ke seluruh tubuh dan bagian tangan dan kaki. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah fase pemulihan. Pada masa pemulihan, ruam itu berlangsung
selama 3-4 hari dan menghilang. Kemudian pada penderita campak tanpa komplikasi, pemulihan atau recovery dari gejala klinis itu dimulai setelah munculnya ruam. Jadi kalau artinya munculnya ruam, berarti itu artinya sudah memasuki sudah mulai pemulihan. Nah, komplikasi itu bisa terjadi pada 40% kasus campak dan resiko meningkat pada usia yang lebih tua dan malnutrisi. Nah, untuk komplikasi dapat terjadi hampir semua sistem organ seperti saluran pernapasan, misalnya mengalami pneumonia, ada otitis media, kemudian juga bisa mengalami diare, encephalomyelitis, dan lain-lain. Nah, untuk rantai penularan penyakit campak yang pasti tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa agent penyebab penyakitnya ini adalah virus campak. Ya, virus campak ini berasal dari anggota genus Morbillivirus dari famili Paramyxoviridae. Kemudian manusia itu adalah reservoir satu-satunya penyakit campak. Artinya virus campak ini tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bermultiplikasi di luar tubuh manusia, selain di tubuh manusia. Hanya bisa berkembang biak, bermultiplikasi itu di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, karena manusia itu merupakan satu-satunya reservoir, maka sulit melakukan eradikasi campak. Ya, eradikasi ini adalah penghapusan secara total penyakit itu di masyarakat. Karena kalau mau menghilangkan atau mengeradikasi campak, berarti kita harus memusnahkan manusianya. Nah, itu kan tidak mungkin dilakukan. Kemudian untuk penularannya bisa terjadi dari orang ke orang, ya, melalui percikan ludah atau sekresi hidung atau tenggorokan, dari orang terinfeksi, ya, saat orang itu batuk, bersin, kemudian juga bisa melalui transmisi melalui udara, ya. Nah, tetapi ya berbeda dengan pertusis, ya, kalau pertusis bisa bertahan lama agen penyebab penyakitnya, sedangkan kalau untuk campak virusnya itu tidak bisa bertahan lama di benda-benda, cepat mati oleh panas ataupun radiasi ultraviolet. Nah, demikian video kedua yang membahas tentang campak. Di video yang ketiga kita akan membahas tentang tetanus neonatorum.